Kabel yang tampak kendur pada siang hari dan tampak tegang pada malam hari merupakan satu di antara banyak peristiwa pemuaian benda yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Memuai artinya bertambahnya ukuran, luas, panjang, serta volume suatu benda akibat kalor yang diterimanya. Besar pemuaian benda bergantung pada 3 hal. Yang pertama, jenis benda itu sendiri, kedua, ukuran semula benda, serta perubahan suhu yang diterima benda. Pemuaian benda terjadi kepada 3 jenis zat. Yang pertama, zat padat, kedua, zat cair, serta gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, bagaimana kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pemuaian pada zat padat. Jika zat jenis padat dipanaskan, maka zat tersebut akan mengalami pemuaian. Meskipun susah dilihat, namun dampak dari pemuaian tersebut dapat kita amati. Pada gambar di atas, di antara sambungan dua batang rel tampak celah pada siang hari saat rel memuai. Hal itu dikarenakan rel menerima kalor dari matahari. Namun, pada malam hari, sambungan rel itu rapat. Zat padat akan memuai jika dipanaskan, dan akan menyusut jika didinginkan. Pemuaian benda ke segala arah. Tetapi, ada beberapa kondisi yang mengakibatkan pemuaian tidak ke segala arah. Zat padat dapat mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian yang padat dapat berlaku jika jenis zat padat dipandang hanya satu dimensi. Muai panjang didefinisikan sebagai pertambahan panjang pada benda sebesar satu satuan panjang dengan kenaikan suhu satuan suhu. Bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda yang memuai perpanjang mula-mula dan perkenaikan suhu disebut koefisien muai panjang, yang dituliskan dalam simbol alfa. Persamaan yang berlaku pada pemuaian panjang sebagai berikut. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Dengan delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, serta delta T adalah perubahan suhu. Muai luas. Pada benda zat padat biasanya berupa lembaran atau pelat. Saat dipanaskan, panjang dan lebar akan mengalami pemuaian. Contoh dari kasus ini adalah pecahnya kaca dalam bingkai karena tidak memiliki ruang untuk memuai pada siang hari. Koefisien muai luas didefinisikan sebagai pertambahan luas terhadap luas awal perkenaikan suhu. Persamaan yang dipakai pada muai luas sebagai berikut. Delta A sama dengan A0 dikurang beta dikali A delta T. Dengan A adalah luas benda setelah dipanaskan, A0 adalah luas benda mula-mula, beta adalah koefisien muai luas benda, delta A adalah pertambahan luas benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Muai volume. Benda yang mengalami muai volume biasanya akan mengalami perubahan pada arah panjang, lebar, tinggi. Koefisien muai volume adalah bilangan yang menunjukkan bertambahnya volume benda setiap terjadi kenaikan suhu. Dengan persamaan, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Dengan V adalah volume benda setelah dipanaskan, V0 adalah volume benda mula-mula, gamma adalah koefisien muai zat cair, delta V adalah pertumbuhan volume. Pemuaian pada zat cair.
Umumnya, zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Bertambahnya volume pada zat cair dapat diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu serta akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Pemuaian pada zat gas sama halnya dengan zat cair. Zat gas juga mengalami pemuaian pada saat suhu naik dan akan mengalami penyusutan pada saat suhu turun. Adapun persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 dikali 1/273 dikali delta T. V sama dengan V0 ditambah delta V. Dengan V adalah volume gas setelah dipanaskan, V0 adalah volume gas mula-mula, delta V adalah pertambahan volume gas, dan delta T adalah perubahan suhu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu logam jika dipanasi dari 20 Celcius menjadi 120 derajat Celcius bertambah panjang 2,4 mm. Jika koefisien muai panjang logam tersebut 1,2 dikali 10 pangkat min 5 derajat Celcius, tentukan panjang logam mula-mula sebelum dipanaskan. Diketahui T0 sama dengan 20 derajat Celcius, T sama dengan 120 derajat Celcius, alfa sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Delta L sama dengan 2,4 mm atau 2,4 dikali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya L0, jawab delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T atau 2,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan L0 dikali 1,2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 120 dikurang 20 atau 2,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 L0. L0 sama dengan 2 meter. Jadi panjang logam mula-mula sebelum dipanaskan adalah 2 meter. Contoh nomor 2. Kabel pada jaringan transmisi PLN tidak boleh dipasang terlalu tegang karena maka setelah kita memahami materi sebelumnya, tentu kita akan menjawab kabel pada jaringan transmisi PLN jika dipasang terlalu tegang pada saat siang hari tentu akan putus karena terjadi pemuaian. Lanjut, kita masuk ke latihan soal. Pada soal di atas, diketahui aluminium memiliki panjang 4 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Ketika dipanaskan hingga suhu T, aluminium bertambah panjang 2,88 mm. Jika koefisien muai panjang aluminium 2,4 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, suhu T sebesar soal berikutnya. Sebanyak 3 liter air bersuhu 30 derajat dipanaskan hingga mencapai suhu mendidih. Jika koefisien muai volume air 2,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, presentasi kenaikan volume air sebesar Berikut adalah aplikasi pemuaian benda dalam teknologi. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.